Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Epi. Akhirnya ya setelah sekian lama aku vakum nggak bikin video, dan akhir ini di hari ini juga, jam ini juga aku bisa bikin video lagi. Sebenarnya sih pengen uploadnya dari kemarin-kemarin ya, cuman ada kendala juga ya. Yang satu masalah aku kelar, datang lagi masalah yang baru, dan lagi ada kebutuhan finansial, jadinya peralatan yang buat aku bikin YouTube-nya aku jual-jualin dulu ya, karena lain dari suatu hal, pokoknya itu kebutuhan yang sangat besar. Sebenarnya sih aku udah ngantuk ya, udah lelah juga, tapi mata aku paksain buat tidur, udah tidur juga tetap aja masih menculik ya, dipaksain malahnya bukan tidur tapi malah ya seperti ini. Dan akhirnya aku jadi pusing kepala aku, dan akhirnya aku putusin aku bikin video aja deh, karena emang dari sebelumnya udah ada rencana juga bikin video, tapi udah tau males terus ya. Dan kalau misalnya ini agak berisik, mohon maaf juga ya, karena aku nggak pakai peralatan yang seharusnya aku pakai dulu. Jadi ini aku pakai peralatan yang seadanya, jadi maaf kalau misalkan ada suara-suara yang berisik, entah itu suara motor, mobil, atau apapun itu. Bahkan nanti pasti bakal ada suara anakku juga ya. Pokoknya aku mau nyapa dulu kalian deh, gimana kabar kalian semuanya ya. Mohon maaf bila aku baru upload sekarang, belum bikin video lagi. Yang jelas aku bener-bener kangen banget untuk bikin video dan berbagi tutorial lagi sama kalian. Tapi buat saat ini aku nggak bikin tutorial make up atau apapun ya, tapi aku lebih mau ke sharing gitu. Oke, lanjut ya. Tapi sebelum aku lanjut ke videonya, aku mau promosiin dulu nih hijab yang sedang aku pakai. Ini not sponsor, cuman aku ingin berbagi aja sama kalian. Siapa tahu kalian ada yang mau samaan sama aku. Ini hijabnya, hijab aku sebutnya hijab corona ya. Kenapa? Karena ini tuh in one banget, simple, dan habis itu juga bahannya juga jatuh, terus adem dan juga meral, enak. Terus habis itu juga jahitannya rapi banget. Ini kalau nggak salah ada 6 warna kayak gitu. Dan kenapa aku ngerekomendasi ini ke kalian semua, karena emang bener-bener bahannya adem banget. Dan selain itu juga ini hijab yang begitu simple, karena kalian nggak perlu ribet untuk mensiasati atau menghadapi pandemik yang sekarang lagi ada di Indonesia. Contohnya nih, aku mau kasih tahu ini. Jadi kalau misalkan kalian bepergian keluar rumah, cukup ini diginiin aja, bisa langsung dijadikan masker. Jadi pokoknya ini mah anti ribet, anti gagal. Jadi kalau buat ibu-ibu ya, khususnya pagi-pagi yang buru-buru mau pergi ke pasar tanpa harus ribet juga sama masker, jadi ini tinggal diginiin aja, dan ini tinggal ditarik ke bawah, tinggal dirapihin. Bagus kan? Jadi ini mah hijab tuh iman banget, simple buat ibu-ibu. Jadi menurut kalian aku bikin videonya begini aja atau dibuka aja maskernya? Jadi lebih baik aku tutup aja ya, karena kelihatannya cantik banget loh, kayak Umi Aisyah gitu kan ya. Oke, dan buat kalian yang udah subscribe channel aku, terima kasih. Dan buat kalian yang penonton setia aku juga, aku terima kasih banget juga. Dan buat kalian yang baru subscribe, silakan di subscribe dulu ya. Di subrek cenanya cek bahasa Indah mah. Sok di subrek heula, terus tong hilap cenah si tanda jempolna diklik, supaya si konten kreatornya lebih semangat bikin videonya. Karena mah hatur nuhun kanu entos subscribe. Sekarang lanjut ya ke sesi yang bilang aku, ke sesi curhatan aku ya. Mungkin sebagian dari kalian ada yang berpikir, oh kenapa ya kok keadaan saya seperti ini, matanya gini sebelah. Pasti ada kok di antara kalian yang bertanya-tanya seperti itu. Tapi kalau misalkan buat kalian yang udah tahu, pasti udah gak asing lagi sama aku, apalagi yang udah kenal aku dari dulu. Nah sekarang aku cuma mau ngejelasin ini ke kalian. Jadi emang sebenarnya kondisi aku dulu itu nggak seperti ini, tapi ini kejadiannya di tahun 2011 akhir apa 2012 awal gitu ya. Aku lupa lagi kejadiannya, karena emang udah lama banget. Jadi ini tuh aku kecelakaan
pakai sepeda motor malam-malam di dalam keadaan cuaca yang sangat hujan lebat. Jadi pas aku pulang kerja, dulu aku kerja di salah satu PT sepatu di daerah Sukabumi gitu. Aku sedang melangsungkan yang namanya stok opnam. Kalau dulu kan bagian administrasi, stok opnam ini tiap bulan selalu ada lembur sampai malam. Kadang kita 3 hari setelah penutupan akhir bulan kita lembur untuk menghitung stok gudang, laporan-laporan ke bos-bos kayak gitulah. Jadi aku lembur waktu itu sampai jam 11 malam kalau nggak salah. Pulang kerja aku melewati tanjakan dan turunan, karena aku kan pulang pergi dari tempat kerja aku nggak ngekos, aku lebih memilih pulang pergi karena lebih ekonomis ya. Tetap ya jiwa ibu-ibunya muncul walaupun dulu belum berumah tangga, tapi pikiran berhemat itu udah ada gitu. Karena dulu aku punya tanggungan harus storein motor, bayar pulsa, ini itu, makan, transportasi keluarga aku, dan pokoknya semuanya harus tercover dengan. Sedangkan kan dulu gaji UMR Sukabumi kan nggak sebesar yang sekarang ya. Jadi buat kalian sekarang yang kerjanya di tahun sekarang harus bersyukur banget, karena selain kalian bisa menikmati UMR yang begitu besar, terus fasilitas PT-nya juga sudah memadai, tinggal kalian enaknya lah, tinggal kalian bisa menempatkan situasinya dengan baik, kalian tinggal menikmati fasilitas-fasilitas yang ada. Kalau saya dulu pas mau bekerja itu pagi-pagi kita harus ngepel sendiri dulu, bersihin dulu semua tempat-tempat yang benar-benar harus kita urusin gitu. Kalau sekarang kan kalian masuk paling nyapu di tempat-tempat yang kalian kerja aja, di sekitaran kalian kerja, misalnya di kolong meja, di bawah meja, cuma itu aja. Kalau dulu aku sama teman-teman aku pas pertama banget itu berdiri PT, kita nyapuin satu gedung yang luasnya luas banget. Itu kalau kita nyapu 10 orang, nyapu dari ujung ke ujung, ngepel dari ujung ke ujung juga, itu gak bakal selesai 3 jam saking luasnya. Nah jadi buat kalian ya, jangan mengeluh, disyukurin aja supaya penghasilan kalian itu berkah benar-benar. Oke, next, habis itu aku pulang sekitar jam 11 ya, tadi aku udah bilang jam 11. Aku melewati, kalau dibilang turunan sih enggak juga ya, datar sih, lebih ke datar, cuman keadaannya malam, gelap gulita, terus hujan lebat. Aku waktu itu pakai motor dengan kecepatannya normal lah, kalau menurut saya mah ya emang udah terbiasa seperti itu. Mungkin bawa keadaan motornya tiba-tiba aku nggak ngelihat kalau di situ ada lubang di depan aku, di depan jalan yang mau kelewat itu ada lubang. Otomatis si ban motor aku yang depannya masuk ke dalam lubangnya itu sepas-pasan ban gitulah pokoknya, terus dalam. Dan akhirnya aku mental ke kiri dan motor aku mental ke kanan, jadi kita beradu di tengah-tengah, ketemu antara stang motor sama mata aku. Terjadilah dak di sini, ini kena stang motor, lebih tepatnya ini kena sama yang lampu rambu-rambu itu yang sensennya, kena seperti itu. Kalau dibilang waktu itu sakit, enggak. Terus orang-orang kan suka nanya, berarti pas hari eta kejadian bener mata kating ngerasa ngaburit cak atau nyeri? Enggak loh, dan anehnya enggak kerasa sama sekali. Aku sih mikirnya ya normal-normal aja, jatuh biasa gitu, gak kayak yang jatuh parah banget. Nah habis itu aku ketarik motor karena si kaki celana aku nyangkut di bagian standar 2-nya, jadi ketarik sama motor. Aku nggak tahu itu ketariknya entah 15 meter atau 30 meter ya, pokoknya ya intinya aku ketarik. Habis itu aku mau minta pertolongan sama siapa, emang keadaannya juga udah malam, mana hujan lagi. Aku tengok kiri kanan nggak ada siapa-siapa. Pas aku tengok lagi ke depan, ada yang bikin aku ngeri tuh, ada mobil tronton yang mau nganterin barang ke salah satu pabrik di situ. Di situ aku bener-bener bingung karena posisi aku waktu itu ada di tengah. Aku takut mobil itu jalannya kenceng banget, yang dalam keadaan seperti itu masih mikirin yang namanya nyawa gitu. Tapi di situ juga aku pasrah, ya Allah mungkin ini takdir aku sekarang, mungkin buat meninggal gitu ya. Tapi di situ aku baca bismillah, terus aku gerakin tangan yang sebelah kanan sambil aku melambaikan tangan,
pak, tolong pak, tolong. Entah kedengeran atau enggak ya kan, kalau mobil tronton mah kenceng ya suara mesinnya juga. Dan alhamdulillahnya si mobilnya itu menepi, jadi nggak lewat tengah, dia lewat pinggir kayak gitu. Lewatlah habis itu mobilnya. Terus aku tengok lagi kiri kanan, kebetulan nih ada sekitar 5 meter di belakang aku ada bapak-bapak lagi ngebakar rumput kayak gitu, lagi siduru nyecek bahasa Sunda nama tukang buah intinya di situ. Aku minta tolong, pak, tolongin saya jatuh. Terus tiba-tiba bapak itu nengok, wah, kedengeran sih walaupun jauh tapi kedengeran gitu. Dan masya Allahnya waktu itu Allah memberikan aku pendengaran yang begitu jeli banget gitu, walaupun mereka suaranya mungkin agak bisik-bisik tapi tetap kedengarannya jelas gitu sama aku. Terus bukawanya ribet kemekan wae. Nah, terus habis itu langsung si bapak-bapak itu langsung bantuin yuk, ada yang minta tolong katanya. Terus ditolongin, nih kenapa neng, masuk lubang pak. Ya udah, pas begitu motornya mau diangkatin kan otomatis si kaki celana aku nyangkut, jadi ketarik dong. Terus aku langsung bilang ini, pak bentar dulu, tunggu pak, tangan saya ngait. Itu kan nyangkut di standar banyak. Oh iya maaf, kakinya nggak kelihatan. Iya pak, nggak apa-apa. Terus aku dibangunin juga sama bapak 3 orang kalau nggak salah waktu itu, dibangunin. Terus motor aku juga dibangunin. Terus kata bapak itu nanya, neng nggak apa-apa neng, nggak apa-apa pak, aku jauh kayak gitu udah emang perasaan nggak apa-apa gitu. Dia masih bisa ngelihat normal gitu ya, orang-orang di depan aku bisa aku kelihatan semuanya jelas, pokoknya jelas. Terus bapak itu bilang, yaudah neng, kita menepi aja dulu yuk ke pinggir tuh, ke warung, supaya kita lihat dulu, takutnya nanti ada yang cedera, soalnya kan di sini gelap, kita nyari tempat yang lebih terang. Ya udah deh pak, ayo katanya. Terus begitu jalan di tengah-tengah pas aku mau ke pinggir tukang jualan, tiba-tiba aku inget kaki aku rasanya dingin gitu ya. Terus aku lihat ke bawah, terus aku nanya, pak, sendal saya mana? Gitu kan. Terus bapak itu bilang, oh sendal ya neng, oh ya udah mungkin ketinggalan di tengah, nanti bapak cari dulu ya. Saya tungguin sampai bapak itu balik ngambil sendal aku. Kata bapak itu, ini neng sendalnya. Udah makasih ya pak. Iya, kita ke pinggir tuh. Nah di sana lah langsung kejadiannya, terlihat nampak lah semuanya. Terus sebelum mau menepi pisannya, bapak itu nanya, neng itu kenapa dadanya katanya. Mana pak ini? Terus aku bilang, mungkin ini mah air hujan ya, takutnya kan air hujan yang masuk ke helm tuh kan, soalnya tadi kan akunya jadi telentang kayak gitu, takutnya air hujan masuk. Oh nggak apa-apa, mungkin ini air hujan katanya. Oh ya udah, sampai nepi di situ barulah si bapaknya itu bilang, astagfirullahaladzim neng katanya, ini nggak apa-apa, nggak sakit katanya gitu. Nggak hulang dong aku di situ, nggak sakit, nggak apa-apa, kenapa gitu. Ini katanya matanya bengkak gitu, segede endong, udah segede kilap, bener-bener segede endong. Masa pak? Iya, satu keluar darah tuh nih, yang keluar dari tadi di bajunya itu bukan air hujan, ternyata darah yang ini kan pas kejeduk gitu sama si stang motor, langsung airnya si darahnya ngalir ke sini, masuk ke dalam helm, langsung ke sini langsung. Jadi pas begitu aku bangun nyurulung langsung lah si darah teh. Masya Allah, masa sih pak? Iya bapak bantuin bersihin ya. Untungnya pada waktu itu sudah ada tukang apa yang merebus, kalau apa nggak salah, itu direbusin air panas, terus pokoknya dia ngasih air hangat lah, hangat kuku kayak gitu. Terus dibersihin pakai tisu sama tisu sama perban ya kalau nggak salah. Di sana waktu itu dibersihinnya sampai air hangat aja habis 3 ember karena saking banyaknya airnya. Terus kasa sama tisu juga habis 2 pak, masing-masing 2 pak ya. Habis itu aku bingung, Neng mau pulang kemana? Katanya mau ke Cianjur pak. Wah jauh dong katanya, nginep aja. Nginep di mana pak? Saya nggak ada saudara di sini, teman juga jam segini nggak mungkin bakalan ada yang mau pulang, ada yang mau nyamperin saya ke sini. Ya udah deh gini, kita ke rumah sakit aja yuk katanya. Tapi saya mau ini dulu ya, laporan dulu ke polisi, karena kebetulan di sebelah waktu itu ada kantor polisi. Terus polisinya bilang kayak gini, ini kecelakaan apa? Kecelakaan tunggal atau gimana katanya. Tunggal pak. Terus bapak polisi itu bikin aku kecewa jawabannya.
oh kalau kecelakaan tunggal nggak bisa dibawa pakai mobil polisi katanya, terus nggak bisa ngajuin jasa harja juga katanya. Terus aku mikir, loh kok nggak bisa, bukannya kompensasi buat orang yang kecelakaan itu emang benar-benar ada tertulis ya di STNK juga ya. Terus aku bilang ya udah deh Pak, saya coba ngehubungin orang yang dekat sini rumahnya, siapa tahu mau kesini. Aku hubungin tuh, datanglah kedua orang itu. Terus mereka bawa aku ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu pokoknya aku dalam perjalanan pun sadar sampai ke tempat rumah sakitnya yang di Sukabumi juga aku sadar. Di situ nggak langsung ditanganin karena aku nggak bawa uang spesial pun, yang nggak terlalu banyak maksudnya, kalau buat makan sama buat beli bensin mah ada. Di sana aku dianggurin dong, kalau bukan orang yang masuk dengan fasilitas yang VIP terus harus uang duluan pasti nggak langsung ditangani. Jeleknya di situ kayak gitu misalnya. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah sakit yang ada di Sukabumi, mohon ya jangan membeda-bedakan antara pasien yang punya uang dan yang tidak punya uang. Harus dirawat secepat mungkin, apalagi itu untuk kondisi yang darurat ya. Takutnya mereka emang lagi benar-benar gak punya uang gitu. Kalau dianggurin nanti yang ada mereka malah meninggal. Dan untungnya alhamdulillahnya aku waktu itu ada Pak Obi terima kasih ya. Pengorbanan Bapak tidak akan pernah saya lupakan. Waktu itu kalau nggak ada Bapak mungkin saya waktu itu bakalan dianggurin juga sampai pagi, gak bakal langsung ditangani. Terus langsung aku dibawa ke ruang ICU. Waktu itu langsung dikasih obat, disuntik dulu karena pas dicek keadaan mata aku yang udah hancur banget ya. Kalau ini sih udah alhamdulillah sekarang udah ngebuka lagi. Kalau dulu ini rapet banget pokoknya. Gak bisa buka kayak gini, gak bisa berkedip kayak gini normal lagi ya. Dan mohon maaf kalau misalkan ini curhatannya agak lebay, agak panjang gitu, karena ini emang histori aku real banget dan aku ingin cerita ini ke kalian. Pokoknya bukan untuk ingin kalian merasa iba, tapi hanya ingin sekedar informasi aja buat kalian yang penasaran dengan kondisi wajah aku, terutama di mata aku sekarang. Terus habis aku disuntik, keluarlah darah dari dalam tubuh aku banyak banget ya, karena karena darah di mata aku itu udah masuk ke hidung, masuk ke tenggorokan, masuk ke jantung. Kalau sampai waktu itu gak cepet disuntik, ini pasti bakalan ganggu jantung, dan nggak tahu deh kebakaran ketolong atau enggak. Dan habis itu aku dirawat di sana sekitar berapa, 2 bulan apa 3 bulan sih, nggak ada perubahan ya. Waktu itu cuman gitu-gitu aja, karena waktu itu aku langsung dimutasi dari VIP ke pasien yang menggunakan Vaskes yang Sostek ya gitu. Dan aku waktu itu sempat minta pertolongan ke admin personalianya di PT aku buat ngusahain gimana caranya, apakah bisa mata aku ini diganti, dioperasi, di cover dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan alhamdulillahnya kata adminnya nggak bisa. Entah itu nggak bisa karena emang proses untuk mengumpulkan data-datanya yang sulit, atau emang dia emang males aja gitu bikinnya. Karena setahu aku juga kan kebetulan bagian admin juga, merangkap personalia. Setiap orang-orang yang mengalami kecelakaan aku tangani, emang sih prosesnya harus fotokopi ini, fotokopi itu, ngumpulin data-data, tapi bisa kok diajukan. Kalau memang benar-benar kita giat menolong orang, pasti semuanya dipermudahkan. Tapi itu bilangnya, maaf tapi katanya nggak bisa kalau untuk khusus pasien dengan keadaan kecelakaan seperti ini, apalagi harus operasi dan diganti matanya dengan dana sekian, BPJS tidak bisa mengcover katanya. Terus aku bilang, kenapa nggak bisa? 50-50 juga nggak apa-apa deh, yang penting saya bisa sembuh lagi, bisa normal lagi gitu. Nggak bisa Pi, maaf. Ya udahlah, di sana saya kecewa banget ya dengan perkataan seperti itu, kecewa. Dan akhirnya aku nanya ke dokternya, dok, kalau emang mata palsu dari plastik itu berapa? Waktu itu kisarannya 30 juta. Dan wow, amazing banget, aku tidak punya uang sebanyak itu ya. Apalagi dengan keadaan keluarga aku juga yang tidak memadai
mau ngumpulin uang sekejap 30 juta itu dari mana. Dan pada akhirnya aku bilang ke orang tua aku, ya udah deh Pak, Mak, kita keluar aja dari rumah sakit ini, kita cabut aja, pulang aja. Kalau bisa mah kita lanjutin pakai ini aja, obat alternatif, nggak apa-apa. Terus kita akhirnya pulang ke Cianjur kota. Di situ saya dirawat hampir 1 bulan, diurut ya, karena kan kalau di rumah sakit nggak ada urutannya di bagian saraf. Jadi si mata ini sarafnya kejepit, karena ini emang waktu itu kan ketarik 30 meter ya, jadi si saraf kecilnya itu kejepit sehingga mata aku nutup rapet banget. Kalau ini mah emang udah beneran bisa buka, diurut, dan alhamdulillah dengan jarak 1 minggu aku diurut, muka aku udah mulai mata aku udah mulai kelihatan buka sedikit, segede jarum, 2 jarum, 3 jarum, dan akhirnya seperti ini. Dan ini udah lama lagi nggak diurut semenjak aku pindah ke kampung, Cianjur kampung. Nah intinya aku nggak diurut lagi karena emang keterbatasan biaya juga ya. Ya karena yang menafkahin cuman bapak aku, dan bapak aku juga harus menafkahi anak dan istrinya juga, jadi lomba kali itu dia lah lomba, dan akhirnya tertunda sampai sekarang. Tapi alhamdulillahnya, alhamdulillahirobbilalamin, aku bersyukur juga atas pertolongan bapak ustadz itu ya. Saya sekarang mata saya bisa terbuka, bisa berkedip, dan saya udah mulai merasa pede lagi. Terutama aku juga berterima kasih pada dukungan suami saya, karena dia telah menguatkan saya, dia telah bisa memanusiakan saya sekarang, daripada orang-orang yang terdahulu yang bisa memanusiakan saya. Dia ngenalin aku ke orang-orang terus, dan pada akhirnya sekarang aku udah mau punya dan pada akhirnya aku sekarang punya anak yang pintar, cantik, walaupun agak sedikit cengkel ya di umur-umurnya ya sekarang, tapi bersyukur banget ya, anaknya soleha, aktif, pintar. Mama, apa sayangku? Ya nanti ya. Kalau untuk sekarang sih mungkin ya pengen sih kembali normal lagi, tapi ya gimana, dananya juga nggak ada dari sananya ya, harus gimana lagi. Yang terpenting sekarang mah saya bisa mengurus diri, mengurus anak, mengurus suami, make bedak di dempul oke udah alhamdulillah sekarang mah. Karena untuk biaya beli mata palsu itu mahal sekali, dempul-dempulnya juga harus lama banget. Oke, sekian ya curhatan dari aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, dan jangan bosen ya kalau misalkan kalian ngerasa ini durasinya panjang banget, males nontonnya juga habis-habisin kuota, nggak apa-apa, setengahnya juga kalian nonton nggak apa-apa, aku udah seneng banget. Dan terima kasih buat yang udah subscribe, dan yang boleh subscribe sok buru-buru gara subrek cina cek orang sudah lah. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dadah.